Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan ini. Supaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini diubahkan. Dan bahkan ketika mendengar firman Tuhan ini, mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami, jamah mulut lidah kami, supaya kami semua bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita baca Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini supaya kita bisa mengerti ayat firman Tuhan ini, dan ketika kita mengerti, kita bisa mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Ya, perikopnya adalah perempuan Sirofenisia yang percaya. Ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada seorang perempuan dari bangsa Sirofenisia itu mempunyai persoalan. Persoalannya adalah anak perempuannya sedang dirasuk setan dan sangat menderita. Ya, kisah ini ditulis dalam dua Injil. Injil Matius dan Injil Markus. Injil Matius menekankan perempuan itu seorang Kanaan. Tetapi Injil Markus lebih detail lagi, lebih jelas lagi, bahwa perempuan itu seorang bangsa Sirofenisia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perempuan itu mempunyai persoalan. Sama akhir-akhir ini, saudara dan saya, bahkan banyak orang mempunyai persoalan. Karena pandemi ini sehingga mengakibatkan seluruh sektor ekonomi menjadi berubah. Berubah itu ada yang menjadi ekonominya membaik
tetapi ada banyak ekonominya yang tidak baik. Nah, itu persoalan. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar dari seorang perempuan dari bangsa Siro Venesia ini. Seorang perempuan yang mempunyai persoalan, dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus datang. Saudara yang kasih Tuhan, seorang perempuan yang mempunyai persoalan anaknya dirasuk setan dan menderita, pasti dia berusaha supaya anaknya bisa tertolong. Saya pernah mengalami penderitaan seperti itu. Adik ipar saya yang waktu itu rumahnya bersebelahan dengan saya dirasuk setan. Wah, sangat menderita sekali. Setan itu hari ini bisa diusir. Besok datang lagi. Datang lagi, diusir, dia pergi, setannya pergi. Kita doa terus. Diusir lagi, besok datang lagi. Bahkan terakhir, dia membawa teman-temannya. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin dikira ini setan ini, wah lebih baik berwisata. Datang ke orang itu. Ya saudara yang kasih Tuhan, satu setan diusir, dia membawa temannya. Dan ketika teman-teman itu merasuk saudara saya ini, dia sangat menderita. Bahkan ketika manifestasi dari setan itu terjadi, wah dia bisa berjalan seperti ular. Menjalar cepat sekali. Diusir, keluar. Diusir lagi, keluar lagi. Tapi besoknya datang lagi. Itu penderitaan yang lama. Bahkan memakan waktu hampir 1 bulan lebih. Penderitaan setiap hari. Saudara yang kasih Tuhan. Ketika penderitaan itu diderita oleh saudara saya, semua keluarga ikut menderita. Saudara yang kasih Tuhan. Setan itu datangnya ndak pas kita lagi sehat, lagi kita seger, lagi kita siap untuk menghadapi. Setannya datang pas tengah malam. Wah kita ngantuk, kita capek, tapi harus kita hadapi. Itu persoalan. Saudara yang kasih Tuhan, dihadapi terus, dihadapi. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan tolong. Setan itu pergi. Dalam nama Yesus. Nah, persoalan yang dihadapi oleh seorang perempuan dari bangsa Siro Venesia ini sama. Anak perempuannya kerasukan setan. Dan sangat menderita. Saya percaya karena saya pernah mengalami penderitaan seperti ibu ini. Walaupun bukan anak saya tapi saudara saya. Tapi itu keluarga masih dekat. Sama, penderitaannya sama. Nah, si ibu ini ketika mendengar ada Yesus datang, dia segera lari dan memohon, tersungkur di bawah kakinya untuk minta pertolongan. Dia berteriak-teriak, Yesus Anak Daud, kasihanilah aku. Anakku menderita, anakku dirasuk setan. Saudara yang kasih Tuhan, murid-muridnya ketika mendengar perempuan si ibu ini berteriak-teriak, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan usir dia. Dia terus mengganggu, berteriak-teriak. Saudara yang kasih Tuhan, waktu itu rombongan Tuhan Yesus memang
datang ke Tirus dirahasiakan, supaya orang lain tidak mengerti, tidak mengetahuinya, dan supaya tidak terganggu karena mau beristirahat. Tetapi perempuan ini mempunyai mental totalitas supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia berusaha terus supaya bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Dia datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Dia sudah mendengar bahwa Yesus itu sanggup mengusir setan. Yesus itu sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Dia sudah mendengar berita-berita itu. Makanya ketika dia mendengar ada Yesus, dia datang ke bawah kaki Yesus, tersungkur dan memohon. Tetapi yang ada di sekitarnya, murid-muridnya mengusirnya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Saudara yang kasih Tuhan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Tetapi perempuan ini terus mendesak. Mengingat anaknya yang lagi sakit, anaknya lagi butuh pertolongan. Dia terus mendesak. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara yang kasih Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus ini kelihatannya rasis. Kelihatannya dia tidak mau menolong. Si ibu ini terus dengan sikap dia menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, si ibu ini mempunyai iman yang besar. Dia memang tahu bahwa Yesus itu datang hanya untuk mencari domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Tetapi dia memohon supaya pertolongan itu datang juga kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari lihat latar belakang dari si ibu ini. Si ibu ini dari bangsa Siro-Fenisia. Bangsa Siro-Fenisia ini bangsa yang cukup maju. Fenisia ini terkenal karena dia bangsa ini mampu memproduksi, yaitu pewarna dari kerang murex yang berwarna ungu. Dan pewarna ini digunakan untuk memberi warna jubah ungu pada para bangsawan. Saudara yang kasih Tuhan, pewarna itu bisa diproduksi oleh bangsa Fenisia dan bisa diekspor ke banyak negara termasuk ke Israel untuk pewarna jubah para bangsawan. Jadi bisnisnya ini bisnis untuk menengah ke atas karena dia membidik bisnis para bangsawan. Pasti dengan harga yang tinggi, harga yang mahal. Jadi bangsa Fenisia ini bangsa yang cukup mapan
kehidupannya. Dari segi peradabannya dia cukup maju. Sosial politiknya dia sudah tertata rapi, ekonominya semua tertata baik. Dan saya percaya pendapatan per kapitanya juga cukup baik. Jadi rakyatnya rata-rata bisa hidup cukup mapan. Bahkan bisa tergolong makmur. Sering kasih Tuhan. Dari bangsa yang tergolong makmur, kehidupannya nyaman, baik-baik saja, tetapi dia punya persoalan, yaitu anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia mendengar ada rombongan dari Yesus beserta murid-muridnya. Yang waktu itu sudah dikenal banyak orang, sanggup menolong, sanggup menyembuhkan banyak orang. Dan kesembuhan itu sudah terjadi, kesaksian orang di mana-mana sudah disaksikan oleh orang-orang yang sudah disembuhkan. Sering kasih Tuhan. Bangsa yang maju, kehidupan yang mapan, dia minta pertolongan kepada Yesus dan rombongannya. Saya percaya rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu hidupnya sederhana. Pakaiannya pakaian biasa saja, bahkan mungkin cenderung kumal, cenderung tidak bagus. Yang minta pertolongan ini orang yang cukup mapan, cukup baik kehidupannya, pribadinya baik, bahkan moralnya, budayanya tinggi. Dia datang minta pertolongan kepada Yesus dan murid-muridnya. Waktu itu bangsa Israel merasa bahwa dia adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa nomor 1. Sehingga dia meremehkan semua yang di luar orang Yahudi. Itu adalah orang kafir. Orang kafir itu disamakan juga dengan anjing. Karena anjing itu najis. Jadi orang di luar Yahudi itu najis. Maka itu sering kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, tidak baik, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sering kasih Tuhan, perempuan itu dikatakan demikian, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sering kasih Tuhan. Mari kita belajar dari pelajaran hidup ini. Apakah Tuhan Yesus itu rasis? Membeda-bedakan suku bangsa, membeda-bedakan yang lain di luar Yahudi, di luar Israel. Sering kasih Tuhan. Pelajaran yang pertama yang kita akan pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu Tuhan Yesus ternyata tidak rasis. Tuhan Yesus itu mau menolong. Tetapi ia sedang menguji iman ibu ini. Mari saudara kasih Tuhan. Saudara dan saya mungkin sekarang lagi butuh pertolongan Tuhan. Apakah permohonan kita, doa kita sudah totalitas, sudah sungguh-sungguh kita memohon kepada Tuhan? Seperti ibu ini. Dia diremehkan.
tetapi dia tetap teguh. Dia percaya bahwa pertolongan itu pasti datang. Saudara kasih Tuhan, memang murid-muridnya itu kelihatan rasis. Dia mengusir ibu ini karena dia berteriak-teriak, dia mengikuti terus. Bahkan dia bukan dari bangsa Israel, bukan dari orang Yahudi. Diusirnya. Tetapi wanita ini, perempuan ini teguh. Saudara yang kasih Tuhan, dibedakan tentang ras, tentang suku, ini memang tidak enak. Saya pernah alami hal demikian. Ketika saya bersama teman, ada 3 orang, saya pergi ke Australia, pelayanan di Sydney, kemudian ada waktu senggang, kami ikut city tour. Ikut city tour, dan di city tour itu ada tercantum daftar kunjungan, yaitu ke salah satunya ke kapal pesiar. Wah, kita senang sekali, kita membayar city tour, dapat makan bersama di situ di kapal pesiar. Wah, kita senang sekali. Ya, kita bertiga, hari Minggunya pelayanan, itu hari Selasa kita berangkat. Kita berangkat, kita ikut, dan ketika kita mau makan di kapal pesiar, saya lihat jadwalnya. Jamnya sudah tepat ini, kita waktunya makan di kapal pesiar. Nah, kita bertiga masuk. Persis di pintu masuk, ada seorang petugas bule stop saya. Stop kita bertiga. Stop. Loh, saya bingung. Kenapa kita tidak boleh masuk? Oh, mungkin waktunya kurang. Saya lihat jadwal lagi, enggak, waktunya tepat. Saya tanya kepada petugasnya, dia tetap bilang stop. Suruh tunggu. Kita nunggu sekitar 15 menit, kemudian kita datang lagi. Petugasnya tetap berkata stop, jangan masuk dulu. Nah, kita bingung. Ini apa yang salah? Jadwalnya yang salah, atau saya yang kecepatan, atau saya yang tidak bisa membaca? Saya tanya lagi, kenapa? Dia tidak bisa memberi jawaban. Dia hanya bilang, tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, 15 menit lagi, ada rombongan. Ternyata rombongan itu rombongan orang dari Eropa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, rombongan dari Eropa masuk semua, sudah duduk, baru kita ini dipanggil. Wah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata kita ini dibedakan. Kita ini orang Asia, mereka orang Barat, orang Eropa, didulukan. Padahal yang datang paling pertama itu kita. Nah, saya bisa menerimanya. Oh ya, enggak apa-apalah. Kita memang ya dibedakan. Tetapi 2 orang teman saya ini enggak terima. 2 orang teman saya ini seorang pengusaha yang cukup berhasil. Hidupnya mapan. Dia cukup semuanya. Dia enggak terima. Saya enggak terima. Kenapa? Kok dibedakan? Saya bilang, sudahlah, tenang. Kita datang ke tempat ini, tujuan kita adalah untuk melayani di Sydney. Nah, hari ini adalah bonusnya kita bisa jalan-jalan. Kalau hanya diperlakukan demikian, kita terima saja. Yang penting toh kita bisa masuk. Saudara yang kasih Tuhan, 2 teman saya akhirnya bisa tenang, dan akhirnya bisa sama-sama masuk. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita tetap dibedakan. Tempat duduknya tidak bisa semeja,
kita dibedakan orang Asia sebelah kiri dan orang Eropa sebelah kanan. Saudara yang kasih Tuhan, ini beda suku, rasis. Apakah Tuhan Yesus juga rasis? Tidak. Yang pertama, Tuhan Yesus sedang menguji iman ibu itu. Tuhan sedang menguji iman perempuan ini. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mau menolong orang-orang yang lain. Dia menguji seberapa besar imannya, seberapa teguh permohonannya. Apakah dia totalitas untuk memohon pertolongan dari Tuhan? Atau hanya sekedar saja? Atau hanya minta, kalau tidak sembuh ya sudah, coba-coba. Tetapi yang terjadi, perempuan Sirofenisia ini, dia teguh. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, kalau dia marah, apakah pertolongan itu terjadi? Saya yakin tidak. Bayangkan kalau dia marah. Dia orang dari bangsa Fenisia. Bangsa yang kelasnya lebih keren. Kelasnya lebih tinggi dari orang-orang yang dimintai pertolongan. Tuhan Yesus dan rombongannya itu pakaiannya biasa-biasa aja. Tapi orang dari suku bangsa Fenisia ini dia bangsa yang lebih beradab. Saya percaya kalau bangsa yang beradab ini pakaiannya juga pasti bagus. Nah, ketika dia minta pertolongan dan ditolak seperti itu, kalau dia marah, dia keluarkan kata-kata, wah, orang sudah kumal, orang sudah berpakaian jelek, dimintai pertolongan itu sombong sekali. Sudah, aku pulang saja. Saudara yang kasih Tuhan, jika terjadi demikian, maka tidak ada pertolongan. Tetapi yang terjadi, ibu ini justru dia yang menyamakan dia seperti anjing. Benar Tuhan. Anjing itu makan dari remah-remah yang dilemparkan anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus mendengar perkataan ibu ini, Tuhan Yesus memuji iman dari ibu ini. Luar biasa, besar sekali imanmu. Ya, kalau di Markus dikatakan, karena kata-katamu itu, maka sembuhlah engkau, sembuhlah anakmu. Karena kata-katamu itu, karena imanmu yang besar itu, maka engkau sudah menerima jawabannya. Sering kasih Tuhan. Nah, ini totalitas dari seorang ibu yang minta pertolongan dari Tuhan. Supaya anaknya disembuhkan. Dia tidak malu-malu. Dia terus minta pertolongan dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Anakmu, pulanglah. Anakmu sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Sering kasih Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita minta pertolongan dari Tuhan, apakah seperti ibu ini totalitas dalam minta pertolongan? Apapun yang terjadi di sekitar kita, ketika kita minta pertolongan dari Tuhan, tetap fokus hanya pada Tuhan saja. Sering kasih Tuhan. Saat ini mungkin saudara dan saya alami persoalan hidup. Mungkin bukan sakit, penyakit.
Mungkin persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, atau persoalan apapun. Mari belajar dari hidup seorang perempuan Sirofenisia ini. Dia minta pertolongan dari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh artinya apapun rintangan yang dihadapi, dia terus maju. Dia terus minta pertolongan, dia terus memohon. Bahkan tidak segan-segan dia tersungkur di bawah kaki Yesus menyembah. Saudara kasih Tuhan, dilakukan oleh bangsa lain. Dilakukan karena dia ingin kesembuhan dari anaknya. Saudara kasih Tuhan, mari saudara kasih Tuhan. Kalau kita punya persoalan, mintalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, dia pasti akan menjawab doa kita. Amin. Persoalan apapun. Mungkin persoalan sekolah, persoalan kuliah, persoalan pekerjaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Minta dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas percaya bahwa Yesus mau tolong. Ini yang terjadi pada diri ibu ini. Seorang perempuan yang sangat mengasihi anaknya. Ketika anaknya menderita, dia minta pertolongan. Dia apapun yang terjadi, rintangan yang ada di depannya, dihadapi dan terjadi. Sering kasih Tuhan, saya juga berdoa supaya saudara semua yang sekarang alami persoalan hidup apapun, Tuhan sanggup tolong saudara. Amin. Nah, yang kedua, pelajaran yang kita dapat dari perempuan ini adalah yang kedua, berkat Tuhan atau pertolongan Tuhan itu untuk segala bangsa yang percaya kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, saudara jangan berpikir, aku bukan orang Yahudi, aku bukan orang Israel, aku bukan orang yang mengerti benar. Tetapi sekarang ini kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang sanggup menolong kita. Dialah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, berkat Tuhan atau pertolongan Tuhan itu terjadi kepada segala bangsa yang percaya kepada Dia. Saudara kasih Tuhan, kita ingat Tuhan Yesus memuji iman ibu ini. Ibu, besar sekali imanmu. Yang kedua, Tuhan Yesus memuji seorang perwira Kapernaum. Seorang perwira ini ketika ketemu Tuhan, dia memohon bahwa bawahannya itu sakit. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan berkata, ya nanti aku mau datang. Si perwira ini berkata, enggak perlu Tuhan. Saya ini seorang prajurit bawahan. Dan di bawahku ada lagi prajurit. Dan kalau saya berkata, masuk, dia masuk. Kalau saya berkata, keluar, dia keluar. Kalau saya berkata, kerjakan, maka dia akan mengerjakannya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di Israel. Saudara yang kasih Tuhan, iman yang besar memberi kekuatan kepada kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah pandemi yang melanda seluruh dunia, dan otomatis ekonomi itu juga terganggu. Mari saudara yang kasih Tuhan,
Kita mau berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja. Dialah sumber pertolongan kita. Kita percaya, kita yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Dialah yang sanggup untuk memberi pertolongan kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pelajaran yang kita dapat, yaitu yang pertama tentang ujian yang harus kita hadapi. Tuhan Yesus menguji iman dari ibu ini. Pelajaran yang kedua, Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di antara kaum Israel. Itu hanya untuk menguji iman dari ibu ini. Yang terjadi, Tuhan Yesus juga menolong anak dari ibu bangsa Sirofenisia ini disembuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, berkat bagi bangsa-bangsa yang lain terjadi juga kepada saudara dan saya yang percaya. Hari ini kita semua yang percaya, mari berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu yang memberi kekuatan pada kita semua. Bahwa pertolongan dari Tuhan itu pasti terjadi. Si perempuan dari bangsa Sirofenisia ini dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia menguji imannya dan imannya teruji. Dia memberikan pertolongan kepada dia walaupun dia bukan orang Yahudi. Pelajaran ini kami dapat dan kami percaya kami semua adalah umat-Mu. Saat ini kami dilanda persoalan hidup kami, persoalan ekonomi, persoalan pandemi, persoalan-persoalan yang lain Tuhan yang kami hadapi. Kami berdoa, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami semua mendapat pertolongan dari Tuhan, mendapat kesembuhan dari Tuhan, dan mendapat anugerah dari Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu, gereja GBI Gateway di tempat ini ya Tuhan, yang saat ini sedang mendengar firman-Mu, yang saat ini sedang berdoa. Tuhan jawab, Tuhan tolong mereka. Pertolongan terjadi dalam nama Yesus. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati Bapak Gembala, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBI Gateway. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sukacita Ibu Bapak bisa berjumpa lagi di dalam ibadah pada hari ini. Ya, kita mengucap syukur kalau hari ini Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, memberikan waktu. Sehingga Ibu Bapak semuanya boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Ya, kita mengucap syukur karena baiknya Tuhan, kita sehat, kita sukacita, itu adalah berkat yang luar biasa. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh dilayani oleh hambanya, Pak Pendeta Dr. Andes Insinyur Sujarwo, sekum daripada sinode kita,
Sungguh luar biasa kita boleh dilayaninya ya. Dan melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Jarwo, rekan di MPS, kiranya Tuhan memberkati ya. Juga terima kasih bagi teman-teman yang boleh melayani ya, WL, singer, pemusik, tim recording, kiranya Tuhan juga memberkati. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan ibu bapak semuanya, boleh beribadah dengan tekun, dengan setia, walaupun kita belum tatap muka ya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera pulih dan kita boleh kembali beribadah di gereja ya. Doakan, dan melalui kesempatan ini ibu bapak, mari tetap ikuti protokol kesehatan ya. Kita tidak tahu ya, ini kan masa-masa inkubasi. Jadi efek daripada libur lebaran kita belum tahu persis, tetapi mari apapun yang terjadi tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker ya, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan jauhi kerumunan ya. Kalau tidak penting di rumah, kalau bekerja di tempat kerja pun mari tetap ikuti protokol kesehatan ya. Ibu bapak dikasihi Tuhan, juga saya sampaikan pengumuman bahwa sumbangan ibu bapak untuk bencana ke Malang sudah beberapa minggu lalu dikirimkan, kemudian juga yang ke NTT ya telah kita kirimkan. Kiranya kita berdoa sehingga bantuan kita boleh ikut meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di NTT ya. Ibu bapak yang kasih Tuhan, oleh karena itu tetap berdoa supaya semuanya berjalan lancar, dan nanti setelah selesai semuanya kami bersama tim akan mempertanggungjawabkan ya sumbangan yang telah ibu bapak berikan, baik berupa uang maupun berupa barang, akan kami laporkan dan kami pertanggungjawabkan ya, karena semuanya harus transparan. Jadi bagi ibu bapak nanti bisa memeriksa dan mengerti apapun yang telah kita lakukan ya. Pengumuman tambahan ibu bapak yang dikasihi Tuhan, minggu depan adalah minggu pertama ya. Jadi ada perjamuan suci ya. Jadi siapkanlah hati kita, pikiran kita ya. Mari kita sambut perjamuan suci dengan penuh sukacita, dan kita mempersiapkan sehingga kita berlayak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus ya. Oleh karena itu ibu bapak, bagi ibu bapak yang membutuhkan hosti ataupun anggur, ibu bapak dapat mengambilnya di gereja di hari kerja, jam kerja ya. Jadi siapkan baik-baik sehingga minggu depan kita boleh ibadah dan mengikuti perjamuan suci ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain, ibu bapak. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini ya. Mari kita bangkit berdiri ya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kembali kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Engkau telah pimpin ibadah kami pada hari ini, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan Engkau sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu. Memberkati domba-domba-Mu yang telah setia dan tekun dalam beribadah, walaupun masih online Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik worship leader, singer, pemusik, dan tim recording. Tuhan memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sujarwo Tuhan, yang telah melayani kami di dalam membawakan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, baik sebagai sekum, baik sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, kiranya boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus memberitakan kabar baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan sumbangan untuk korban bencana baik Malang maupun NTT. Kiranya Engkau memberkati, mengembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan dalam perjamuan suci. Kiranya siapkanlah hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami masuk dalam perjamuan kudus, dalam ibadah di dalam minggu nanti Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau jagai, Engkau lindungi Tuhan. Kalau ada yang sakit, kiranya Engkau menjamahnya Tuhan. Dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupi, yang jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih, berkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, kiranya boleh tetap tekun di dalam mereka belajar Tuhan, sehingga walaupun online mereka boleh mendapatkan ilmu semaksimal mungkin. Berkati para guru, dosen, orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Tak lupa kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Kiranya boleh membawa negeri ini menuju masyarakat adil, makmur Tuhan. Dan boleh menyelesaikan masalah COVID ini dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya sebelumnya turunkanlah berkat-Mu atas kami. Oleh karena itu Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita dan kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Kudus menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.